Saat itu Sherry menemui Mai yang sedang berada di ruangan kerjanya. Tak disangka Sherry benar-benar berhasil memberikan bantuannya tanpa membuat Mai curiga sama sekali. Sebab Mai yang akan tetap mengurus kesepakatan dengan departemen proyek untuk merenovasi rumahnya. Kabar itu pun sampai pada Yao yang membuatnya merasa sangat lega. Yao juga menemui Chen untuk meminta bantuannya memberikan pujian atas kinerja Mai selama ini. Lalu ketika Mai kembali ke ruangannya, ia mendapatkan penghargaan dari Chen dan rekan kerjanya karena Mai sudah bekerja dengan sangat baik. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Tak berselang lama Yao pun ada di sana. Kedatangan Yao membuat mereka menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Mai juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Yao, namun tiba-tiba saja Zhu menghubungi Mai dengan memberikan kabar buruk jika ayah Shin sedang berada di rumah sakit. Pak Shin tumbang setelah bertengkar hebat dengan dirinya dan sekarang dalam keadaan kritis dan ia takut menghubungi keluarganya. Zhu terus meminta bantuan Mai dengan perasaan yang begitu panik, tetapi Mai tidak ingin berada dalam masalah mereka. Yao pun mengingatkan hal yang sama pada Mai. Awalnya Mai mendengarkan perkataan Yao dan lanjut terus bekerja, namun Zhu tidak berhenti menghubunginya. Sampai akhirnya Mai memutuskan untuk menemui Zhu di rumah sakit sekaligus untuk memberikan kartu ATM yang pernah diberikan oleh ayah Shin pada dirinya. Mai juga sempat memberitahukan kondisi ayah Shin pada Shin. Tak disangka kepergian Mai diketahui oleh Yao. Alhasil Yao pun menemani Mai untuk menemui Zhu ke rumah sakit. Selama di perjalanan Yao terus saja mengingatkan Mai untuk tidak ikut campur dalam masalah keluarga Shin sebab akan merugikan diri Mai sendiri. Sesampainya di rumah sakit, Mai langsung bertemu dengan Zhu. Kali ini Zhu benar-benar bersikap buruk karena ia malah melarikan diri pura-pura ke toilet di saat dokter meminta tanda tangan persetujuan operasi ayah Shin dan mengalihkan semua resiko pada Mai. Awalnya Mai tidak ingin ikut campur terlalu jauh, namun mereka sudah tidak memiliki waktu untuk menunggu keluarga Shin tiba di sana. Sebab nyawa ayah Shin bisa terancam jika terlambat ditangani. Akhirnya Mai dengan penuh keberanian langsung menandatangani surat tersebut. Yao yang mengetahui hal itu benar-benar tidak habis pikir sebab Mai malah menjerumuskan dirinya sendiri. Tetapi Mai melakukan semua itu hanya karena ia sedang ingin menyelamatkan nyawa seseorang dan ia tidak bisa berpangku tangan. Lalu Mai kembali menemui Zhu. Melihat sosok Zhu membuat Yao merasa sangat kesal karena sudah menghindar dari tanggung jawab. Tak berselang lama Shin dan ibunya pun ada di sana. Jianli juga tanpa sengaja sudah mengetahui perihal hubungan Zhu dengan ayahnya. Hal tersebut membuat Jianli marah dan berdebat dengan Zhu. Bahkan Jianli pun ikut menyalahkan Mai sampai Mai terluka akibat tindakannya. Beruntung Yao terus berusaha melindungi Mai. Situasi tersebut membuat Mai dengan berani melawan Jianli dan menjelaskan kronologisnya kenapa ia bisa berada di sana. Ia pun juga dengan segera memberikan kartu ATM yang pernah diberikan ayah Shin pada dirinya sebagai bahan tutup mulut. Kemudian Mai dan Yao pulang bersama. Di perjalanan Mai mengucapkan terima kasih pada Yao karena sudah berusaha melindunginya dari amukan Jianli. Mai pun sempat mengajak Yao makan di sebuah kedai mie favoritnya. Kali ini mereka mengobrolkan beberapa hal sembari menyantap hidangan mie tersebut. Lalu Yao mengantarkan Mai pulang ke rumah. Sebelum turun dari mobil, Yao kembali memperlihatkan rasa pedulinya pada Mai dengan memintanya untuk beristirahat. Mai juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan yang Yao berikan pada dirinya. Keesokan harinya Mai mendapatkan telepon dari ayah Shin. Ternyata ayah Shin ingin meminta maaf dengan tulus pada Mai karena ayah Shin baru menyadari kebaikan hati Mai sebab jika bukan karena Mai yang menandatangani surat persetujuan operasi maka bisa saja ayah Shin sudah kehilangan nyawanya. Kesadaran ayah Shin membuat Mai memberikan respon baik pada ayah Shin. Pada scene yang berbeda, Jianli terlihat sangat sedih melihat kehancuran keluarganya serta masa depan bisnis keluarganya. Ia pun menyarankan Shin untuk menemui Mai kembali dan memperbaiki hubungan dan menikahinya demi untuk menyelamatkan bisnis keluarganya.
Ibu Shin juga terlihat sangat terpukul dengan kelakuan suaminya yang tega berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Setelah itu tanpa sengaja Mai dan Cheng Zhao yang hendak pulang ke rumah ibunya bertemu dengan membawa beberapa bahan makanan. Saat itu Mai masih belum tahu jika adiknya itu sudah berhenti bekerja. Lalu sesampainya di rumah, ibunya malah tidak merasa bahagia sama sekali. 这就是我的命。爸爸，妈妈怎么了？隔壁111弄113没有，失落了。